Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang BMW E53 yang ada di depan saya. Ini BMW X5 dan saya akan membahas 5 alasan kenapa kalian harus membeli BMW ini. Saya akan membahas tentang masalah struktur bodinya, struktur mesin, sampai bahan bakarnya, sampai alat investasinya seperti apa. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, yang pertama itu adalah investasi. Nah, saya pernah membahas nih di video saya yang kemarin, kalau saya pernah membahas tentang mobil BMW yang bisa dijadikan untuk alat investasi. Nah, mobil ini, BMW E53 X5, ini bisa dijadikan untuk alat investasi. Karena apa? Sekarang, dari kemarin itu banyak orang yang beli E53, dan akhirnya mereka memantau harga pasarnya. Dan demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, dan akhirnya mereka nggak mau jual. Dan akhirnya itu yang membuat BMW X5 ini, E53 ini menjadi tinggi harganya. Dan karena apa? Banyak pecinta-pecinta BMW yang tadinya memiliki sedan, dia ingin memiliki experience yang memakai yang BMW yang tinggi atau ground clearance tinggi atau yang disebut biasanya SUV. Nah, akhirnya karena permintaannya banyak, mereka mau membayar dengan angka yang lebih tinggi yang dipasarkan. Nah, itu yang membuat alasan kenapa saya bilang kalau BMW 53 ini bisa menjadi alat investasi. Dan selain itu juga ada beberapa kasus di orang-orang yang pernah membeli sama saya di E53. Saya selalu menjual di bawah under 200 saat itu. Nah, sekarang ternyata setelah mereka mau menjual lagi atau mereka menawarkan di sosial media atau forum-forum jual beli, mereka menawarkan di atas 200 dan alhamdulillahnya semua terjual. Dan itu makanya saya bisa bilang di sini BMW 53 ini bisa menjadi alat investasi. Tapi semua itu tergantung dari kondisi dan menariknya dari mobil kalian. Oke, ini alasan kedua kenapa kalian harus membeli BMW E53 X5 ini. Oke, satu, karena cabinnya besar. Jadi kalian untuk bawa keluarga itu cocok banget, nyaman mobil ini. Dan di struktur bagasinya pun juga memiliki 2 layer kayak gini. Tapi ini ada yang tambahan ya, ada yang belum memiliki ini. Jadi bisa untuk 2 layer atas dan bawah. Dan kapasitas bagasinya pun besar, lega. Jadi kalau kalian mau bawa apa-apa enak. Dan itu masalah fungsionalnya. Tapi yang terpenting BMW itu selalu menciptakan safety. Nah, mobil ini, E53 ini, dari bahan material pintunya, pintu bagasi, pintu dari penumpang keempat pintunya sampai ke kap motor, itu memiliki material yang sangat kuat. Jadi, kalau kita ketok nih, ini kencang banget, sampai ke pintu-pintunya pun berat, ini pun berat. Jadi ini memiliki material yang bagus dan baik. Dan ini salah satunya untuk meredam kalau terjadi benturan atau hantaman, kecelakaan, sifatnya kecelakaan. Ini dapat meredam untuk safety untuk penumpang di dalam. Dan selain itu juga, selain dari material luarnya, di dalam komponen bodinya ini dikelilingi oleh satu besi yang besar. Nah, itu juga untuk menghantam supaya tidak terjadi hantaman dan melukai dari penumpang di dalam. Itu dari struktur bodi. Oke, saya mau ceritain tentang kejadian kemarin ini, bulan puasa kemarin ini, ada customer saya yang pernah membeli BMW X5 dari saya dan dia kecelakaan, accident. Dan saat itu saya ditelepon untuk minta bantuin untuk beresin mobilnya. Oke, akhirnya saya ke TKP dan ternyata dia itu menabrak satu pot bunga yang ada di tengah jalan. Jadi mobilnya itu naik ke atas trotoar dan trotoarnya itu kurang lebih sekitar 40 cm. Dan dia menabrak dan dia naik ke atas dan dia menabrak satu pot yang materialnya dari beton. Dan betonnya saat itu hancur. Dan saat itu mobil kita derek untuk saya bawa ke showroom saya dan saya perbaiki. Dan ternyata saya itu agak heran setelah saya lihat sampai showroom, saya lihat jelas ternyata dia itu perbaikannya hanya di sisi depan kanan bagian bawah. Nah, jadi sampai ke headlamp pun, fog lamp pun tidak hancur sama sekali. Dan bahkan saat itu jasa untuk memperbaiki bodinya itu hanya kurang lebih 2.500.000. Berarti kalian bisa bayangin ya, kalau 2.500.000 itu dengan accident seperti itu dengan kasus yang dalam tanda kutip betonnya itu pecah ya.
pecah, terbelah menjadi 3 saat itu beton potnya itu. Nah, saat itu saya analisa kurang lebih dia mungkin kecepatan 40 sampai 50 km per jam. Nah, saat itu saya perbaiki dan itu hanya perbaikan bodinya sekitar kurang lebih 2,5 juta. Jadi dari struktur bodi rangka dari BMW 53 ini sangat kuat banget. Itulah kenapa banyak pecinta BMW sekarang ini memilih BMW 53. Itu salah satu alasannya. Oke, ini yang ketiga adalah faktor engine. Nah, biasanya orang mau beli mobil itu bukan hanya BMW aja ya, mobil Jepang juga, mobil merek lain, Eropa yang lain juga, pasti yang pertama kali dibicarain adalah masalah mesinnya. Saya bahas masalah engine-nya. Engine-nya ini sangat tidak ngeribetin, sangat simple, kebocoran olinya itu pun minim dan maintenance-nya pun tidak banyak. Karena apa? Karena di BMW 53 ini dipakai mesinnya M54 ini, double vanos ini dipakai oleh beberapa versi yang lain seperti E39 di 3000 cc-nya itu memakai M54 double vanos ini. Dan seperti M46 yang 330 Ci yang pernah saya masukin konten juga, ini mesinnya M54. Dan udah gitu juga E60 yang 3000 cc-nya yang 2004-2005 itu memakai mesin ini. Kalau kata anak-anak BMW, kalau komunitas-komunitas saya bilang mesin M54 ini the best engine. Karena apa? Karena strukturnya yang simple, tidak neko-neko, tidak ngeribetin, nggak bikin pusing pokoknya M54 ini. Nah, ini banyak banget pertanyaan ke saya, Mas, kalau BMW X5 ini M54 ini ribet nggak sih mesinnya? Saya bilang ini justru paling simple, mesin paling simple. Karena apa? Karena di mesinnya itu kandungan elektrikalnya itu tidak banyak. Hanya throttle nya aja yang memakai electrical, tapi selebihnya semuanya tidak memakai electrical. Dan di maintenance-nya, maintenance dari mesin M54 ini kurang lebih kalau kalian mengganti oli hitungan bulannya ya, hitungan bulanannya misalkan kalian mengganti oli dan filter dan segala macam plus jasa filter oli, filter udara kurang lebih sekitar under 1,5 di bawah sedikit lah kurang lebih. Tapi itu semua tergantung dari mobilnya yang kalian beli. Jadi makanya saya bilang kalau beli BMW itu jangan salah beli, jangan salah bengkel. Nah, itu yang saya bilang karena apa? Karena kalau kalian beli yang baik, kalian pasti akan tiap bulannya pasti akan cuma hanya maintenance aja, tidak ada perbaikan yang lain. Dan kalau hanya maintenance aja seperti kalian baru beli, ganti-ganti hal-hal yang sedikit-sedikit, yang minor-minor itu hal yang normal aja, wajar-wajar aja. Tapi yang salahnya jangan sampai pada saat kalian beli, kalian bawa ke bengkel, kalian nonton video ini hanya untuk maintenance, ternyata bengkelnya menjudge, oh ini rusak, dan nah itu jangan sampai kayak gitu, karena kalian salah membeli. Oke, yang selanjutnya ini masalah BBM, dan ini juga pertanyaan paling banyak untuk BMW 53. Konsumsi BBM-nya seperti apa sih? Dan di mobil ini juga masih agak irit, ini kurang lebih kalau pengalaman saya, dalam kota sekitar 16-17, keluar kota pun kemarin saya sekitar 19-110. Nah itu semua tergantung dari kondisi mesin, electrical, sensor, dan kondisi matic. Nah itu saya pernah bahas juga di masalah konsumsi BBM untuk BMW, supaya gimana treatmentnya kalian supaya irit. Nah jangan lupa nonton video yang itu juga. Oke, ini selanjutnya alasan yang kalian harus membeli BMW 53 ini. Mobil E53 ini diproduksi dari tahun 2001 sampai pertengahan tahun 2000-an. Kalau salah 2006 itu sudah ada yang bentuknya 53, tapi 2006 akhir itu sudah ada yang E70. Nah, tapi walaupun dari tahun 2001 ini mobil ini mempunyai fitur yang tidak kalah dengan mobil pada zaman sekarang. Sekarang ini tahun 2022, jadi nggak kalah lah. Salah satunya itu adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan jok electrical dari slidingnya sampai ke recliningnya. Oke, seperti ini. Dan ini juga kalian bisa menyeting ini untuk naik turunin untuk lag-nya. Ini memang belum extend lag, tapi sudah bisa mengontrol ini. Oke, salah satunya itu. Yang kedua, dari segi setirnya ini sudah ada teleskopik, electrical teleskopik. Dan tilt steeringnya pun sudah electrical, bisa naik dan turun. Oke, ini dari sisi setir. Dan di setirnya ini, lingkar kemudinya ini sebelah kirinya ini kalian untuk mengontrol audio.
Jadi dari volume, terus mode-nya, dan untuk mengganti programnya, ini semuanya ada dari tombol yang sebelah kiri. Yang tombol sebelah kanan ini ada cruise control. Jadi BMW ini sangat memanjakan banget para usernya. Kalau kalian di tol, kecepatan di atas 60 km per jam, kalian bisa mengaktifkan cruise controlnya. Ini gunanya untuk apa? Supaya kalian bisa merehatkan kaki kalian untuk tidak menginjak gas dan tidak menginjak rem. Jadi kalian bisa tinggal gas-gas aja dari sini, kalian pencet plusnya, ini ada tombol plusnya, kalian pencet-pencet plus untuk menambahkan speed. Dan pada saat pengereman kalian bisa tekan yang tombol minnya. Nah, ini untuk mengurangi kecepatan. Dan kalau kalian mau stabil untuk kecepatannya, kalian bisa mengontrol dari sisi yang ini. Nah, ini kalian bisa mengontrol, misalkan kalian di 60 km, ya sudah, kalian bisa pencet ini aja langsung, jadi dia akan standby 60 km sampai tujuan yang kalian mau. Itu salah satunya. Dan selanjutnya, BMW 53 ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Oke, sunroof dan juga moonroof. Bedanya apa sih? Kalau moonroof itu kalian bisa membuka dan kalian bisa naikin. Sunroof dan moonroof itu bisa membuka dan menurunkan. Nah, ini kehebatannya. Dan ini selain itu juga di sisi depannya itu ada washer lamp. Washer lamp ini yang memberikan kesan Eropanya ini kental banget. Jadi di BMW 53 ini semua fitur-fiturnya, walaupun tahun 2001 sampai 2006 ini fitur-fiturnya tidak kalah menarik dengan mobil-mobil yang era zaman sekarang. Dan selain itu juga, tapi ini additional ya. Ini saya pasang sendiri. Ini kurang lebih sekitar kalau nggak salah 6 jutaan kemarin saya beli. Karena anak saya senang banget nonton YouTube, edukasi YouTube untuk dia bola. Jadi saya pasang ini. Dan ini sudah ada YouTube-nya. Seperti mobil-mobil era sekarang, tapi ini additional, hanya pemasangan biasa. Dan ini tambahannya ini dari segi electrical untuk kaki-kakinya, di sini ada DSC, itu Dynamic Stability Control. Jadi kalian bisa melakukan traksi yang tinggi dengan mobil yang seberat ini, dan ini sudah dilengkapi dengan DSC. Dan yang sisi sebelah kanannya ini ada Downhill Control namanya. Downhill Control ini apa? Karena berat bobotnya mobil ini sangat berat, jadi pada saat kalian turunan gunung atau turunan masuki kubangan, DSC ini bisa diaktifkan. Ini untuk apa? Untuk supaya pada saat kalian under control, pada saat turunan, itu dia secara otomatis dia akan mengerem dari keempat rodanya. Nah, itu canggihnya dari mobil ini. Dan yang tombol sebelah kanan ini, kalian bisa membuka bagasi bagian belakang. Memang belum secara elektrikal membukanya, tapi sudah dilengkapi dengan membuka bagian belakang secara unlock saja. Oke, jadi itu fitur-fitur yang tidak kalah lengkapnya dan tidak kalah menariknya dengan mobil-mobil era zaman sekarang. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir ini alasan kenapa kalian harus membeli. Ini driving experience saya. Saya ini tidak pernah khawatir. Saya ini sama istri itu senang banget perjalanan keluar kota. Dan perjalanan keluar kota itu yang bukan yang ada tujuannya mau kemana, ke hotel mana, enggak. Tapi saya ini, yuk kita adventure aja yuk, kemana, kayak jalan kemana, naik gunung atau apa. Jadi kita tidak pernah tahu medannya itu seperti apa di sana, dan kita tidak pernah tahu kondisi jalanannya seperti apa. Nah, semenjak saya pakai E53 ini, saya nggak pernah khawatir sedikit pun kalau memang kita mau melakukan perjalanan yang jauh. Karena apa? Karena yang saya bikin tidak khawatir itu adalah ground clearance-nya tinggi. Jadi kalau misalkan naik turun gunung itu saya tidak pernah khawatir. Dan yang kedua, kalau misalkan ada kubangan atau air yang tinggi, banjir, kondisi banjir, saya itu nggak pernah khawatir. Saya bablasin aja. Karena torsinya juga tinggi, torsi dari mesinnya juga tinggi. Yang kedua, tidak ada sistem electrical yang bisa merusak di bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya saya melakukan perjalanan yang ada banjirnya atau ada airnya yang cukup tinggi, at least sampai di ban, sampai kurang lebih berapa senti lah ini ya. Nah, itu saya tidak pernah khawatir karena apa? Tidak ada sistem electrical yang di bawah. Jadi masih aman banget. Dan selain itu juga gini, durability-nya dari kaki-kaki ini sangat kokoh banget, tidak gampang rikih, tidak gampang rusak, maksud saya tidak gampang rusak dan tidak ringkih. Dan saya pernah punya pengalaman, kemarin itu saya mengganti shock breaker bagian belakang. Ini mereknya tidak terlalu bagus, tapi tengah-tengah lah. Itu hanya 2.200.000 dan itu cukup empuk, cukup enak dan cukup nyaman. Depannya ini kurang lebih sekitar 2,5 atau 2,6, kurang lebih sekitar segitu. Jadi saya tidak pernah khawatir. Dan memang ini jangka panjangnya untuk maintenance kaki-kaki ini memang jangka panjangnya sangat lama ya. Karena balik lagi BMW 53 ini
sangat kokoh di struktur kaki-kakinya. Dan ada beberapa part ini yang masih sama dengan E39 dan E60. Dan selain itu juga kaki-kakinya dan mesin dan semua partnya yang di BMW 53 ini semua masih tersedia. Kalian mau nyari yang original atau mau nyari yang KW atau mau nyari yang copotan, itu semuanya available. Jadi itu alasan kalian harus membeli BMW 53. Oke teman-teman, itu 5 alasan kenapa kalian harus membeli BMW 53. Mungkin sedikit tambahan dari saya, memang ada beberapa yang kalian harus hindarin dari BMW 53 ini. Yang pertama itu adalah kondisi mesin yang tidak sehat. Yang tidak sehat seperti apa? Di mesin M54 ada beberapa yang sudah metal jalannya dan metal duduknya itu sudah berbunyi. Jadi kalau kalian baru hidupin itu bunyi tak 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 tak. Nah, itu kalian hindarin. Untuk supaya kalian tidak melakukan perbaikan mesin yang banyak. Itu satu. Dan yang kedua, itu kalian hindari dari modul-modul. Jadi kayak misalkan jok elektrikalnya dan tilt steeringnya dan teleskopiknya, kalau sudah tidak jalan, itu biasanya dari modulnya. Dan itu modulnya agak cukup lumayan. Saya pernah membeli baru di Astra kalau nggak salah sekitar 5 jutaan kurang lebih. Nah, itu balik lagi apa? Balik lagi jangan salah beli dan jangan salah bengkel. Jangan lupa, mobil itu jangan hanya cuma dipakai, tapi dijadikan alat investasi. Oke? Saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long.